Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, di video kali ini kita akan coba berbagi informasi ya mengenai SOTK Pemerintah Desa atau susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cekidot. Sebelum lanjut video, jangan lupa dukung channelnya dengan tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini ya, karena gratis. Komen juga ya, karena untuk mendukung channel ini supaya lebih maju, bisa berkembang dan lebih bisa menginspirasi dari sobat semua. Oke, kita langsung ya lihat Permendagri-nya. Nah, sudah disebutkannya tadi ya, nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Oke, kita awali dengan pemerintahan desa adalah, nah jadi jangan sampai ya ada yang membedakan pemerintahan desa sama pemerintah desa. Nah, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Nah itu ya untuk pengertian dari pemerintahan desa. Nah kita lihat ya, ini bawahnya berbeda ya. Pemerintah desa, ini pemerintah desa ya, tidak ada an-nya. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Nah, jadi kalau pemerintahan desa itu adalah kepala desa dan perangkat desa seperti itu ya. Itu secara simpelnya. Oke, kita lihat ke struktur organisasi ya. Ini terdapat di pasal 2. Nah, pemerintahan desa, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sesuai tadi ya sudah disebutkan. Nah, perangkat desa ini siapa? Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas, yang pertama itu adalah sekretariat desa. Jadi bukan sekretaris ya, tetapi sekretariat desa. Yang kedua ini adalah pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Jadi ada 3 ya, ada 3 perangkat desa seperti apa? Nah, ada 3. Oke, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Nah, jadi perangkat desa ini adalah pembantu dari kepala desa untuk melaksanakan roda pemerintahan desa. Oke sobat, kita lihat di pasal 3-nya ini ya. Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Nah, jadi sekretariat desa ini dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf kesekretariatan. Nah, seperti apa kesekretariatan ini? Kita lihat di bawahnya ya. Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak terdiri atas 3 urusan. Nah, jadi 3 paling banyak ya, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Nah, jadi 3 ya. Dan paling sedikit 2. Nah, paling sedikit 2 yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Ketiganya ini, poin ketiganya, masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh kepala urusan. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, seorang sekretariat ini atau kesekretariatan ini adalah dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan ke bawahnya itu adalah kepala urusan ya. Sesuai Permendagri ada 3 ya, 3 kepala urusan. Oke, yang pertama itu kepala urusan tata usaha dan umum, terus kepala urusan perencanaan, dan ketiga ini adalah kepala urusan keuangan atau bendahara desa itu ya. Oke, kita lihat di pasal 4-nya. Pasal 4-nya ini kita lihat pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang tadi ya. Huruf B merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Nah, jadi satuan tugas kewilayahan, jadi ada segmen ataupun ada wilayah-wilayah tersendiri ya. Oke, kita lihat ke poin keduanya. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas. Nah, jadi kalau kita lihat
pelaksana kewilayahan ini disesuaikan ya proporsionalnya dengan keuangan desa yang ada, kemampuannya seperti itu ya, dan dilihat juga dari karakteristik geografis, jumlah kependudukan dan yang lainnya ya, sudah disebutkan tadi. Oke, kita lihat poin 3-nya. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oke, kita lihat poin 4-nya ini. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Nah, jadi kalau kita lihat ya, oke, sebutan lagi. Atau sebutan lain ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, jadi pelaksana kewilayahan ini adalah dipimpin atau adalah seorang kepala dusun atau kasun ataupun yang lainnya ya, tergantung wilayah penyebutannya seperti apa. Nah, yang terpenting di sini pelaksana kewilayahan itu adalah kepala dusun ya. Jadi dipimpin oleh seorang kepala dusun. Oke. Dan peraturannya itu tergantung bupati atau wali kota ya, di lebih lanjutnya seperti itu. Oke, kita lihat di pasal 5-nya. Pasal 5-nya ini pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, jadi pelaksana teknis ini juga membantu kepala desa ya sebagai pelaksana tugas operasional. Oke, kita lanjut di poin 2-nya. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak terdiri atas 3 seksi, yaitu paling banyak 3 ya, 3 seksi. Seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. Nah, jadi ada 3 ya, atau kita sering sebut itu kasih ya kalau di pemerintahan desa. Jadi harus tahu ya. Nah, dan paling sedikit itu ada 2 ya paling sedikit, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Nah, itu paling sedikit ada 2 ya untuk pelaksana teknis. Oke, kita lihat di poin ketiganya. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh kepala seksi. Nah, jadi sudah disebutkan tadi ya, kalau kita sering sebut itu adalah kasih atau kepala seksi ini di poin ketiganya. Oke, kita lanjut ya ke struktural ataupun formasi struktural di pemerintahan desa itu seperti apa. Kita akan tetap lihat ya di Permendagri 84 tahun 2015 ini ya tentang SOTK pemerintah desa. Nah, kita lihat ya, kalau susunan organisasi pemerintah desa ini di atasnya itu adalah kepala desa. Jadi sebagai pimpinan leadership ya pasti di atas kepala desa. Di atas itu ada kepala desa. Nah, terus kita lihat ini ada garis ke kanan ya, ke kanan saya ada sekretariat desa. Nah, jadi sudah disebutkan ya, sekretariat desa itu dipimpin oleh seorang sekretaris desa. Yang pertama itu ada kepala urusan. Jadi untuk stafnya itu maksimal 3 ya dan minimal 2. Terus kepala urusan lagi dan kepala urusan. Tadi sudah disebutkan ada 3 kepala urusan, kepala urusan tata usaha dan umum, terus kepala urusan perencanaan dan kepala urusan keuangan atau bendahara desa seperti itu ya. Jadi untuk kepala urusan ini koordinasi dengan sekretaris desa lalu kepala desa. Nah, kita lihat lagi ke garis lurus ke bawah ya. Garis lurus ke bawah terus ada yang ke kiri saya. Oke. Nah, di sini ada kepala seksi. Nah, ada 3 ya. Kita lihat ini maksimal 3 dan minimal 2. Nah, tadi sudah disebutkan kepala seksi itu adalah kasih pemerintahan, kasih pelayanan dan kasih kesejahteraan. Nah, jadi ada 3 ya di sini, ada pas 3. Nah, seorang kasih ini bisa langsung berkoordinasi kepada kepala desa ya tanpa melalui sekretariat, karena kita lihat ini ya ada garis langsung ya. Nah, terakhir ya, kepala desa ini ada garis lurus ke bawah dengan kepala kewilayahan atau kepala dusun. Nah, jadi kalau kita lihat kepala dusun ini merupakan tangan kanannya di wilayah dari kepala desa. Nah, jadi kepala kewilayahan atau kepala dusun ini harus bisa menguasai atau bisa melaksanakan tugas dari kepala desa di wilayahnya ya, seperti itu. Nah, dan kepala dusun ini bisa langsung berkoordinasi dengan kepala desa langsung ke atas, bisa ya koordinasi ya, baik operasional ataupun tugas dari seorang perangkat desa sendiri ya. Nah, jadi bisa langsung seperti ini ya. Nah, jadi apabila sobat ataupun kawan-kawan dari perangkat desa ada yang mau membuat susunan organisasi pemerintahan desa ini seperti ini ya proporsinya. Nah, seperti ini ya. Oke.
Nah, seperti itu sobat ya untuk informasinya mengenai SOTK pemerintah desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita selalu jaga protokol kesehatan ya, karena masih dalam COVID-19. Jaga selalu kesehatan, jaga pula pola makan, selalu olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan selalu semangat ya menjalin aktivitas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.